sebelumnya perkenalkan nama saya dan saya ingin menyampaikan presentasi mengenai APBN dan saya harap teman-teman dapat prosedur info akhir dan langsung saja kita mulai. Apa sih pengertian dari APBN? APBN merupakan singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana artinya adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 APBN biasanya dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun ajaran. Dalam APBN juga tercantum penerimaan pengeluaran serta pembiayaan dalam tahun anggaran yang sudah ditentukan yang ingin direncanakan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai fungsi dari APBN. Fungsi APBN dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Yang kedua, fungsi distribusi. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi dari APBN adalah penghasilan dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Pendapatan dari pajak dapat digunakan untuk membangun sarana. Jadi fungsi alokasi dari APBN di mana di dalam APBN ditentukan biaya-biaya yang dapat dialokasikan ke sektor pembangunan agar pembangunan sarana umum kita dapat berjalan. Yang kedua adalah fungsi distribusi, yang artinya adalah pajak yang ditarik dari masyarakat dapat didistribusikan dalam dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah ini disebut juga dengan transportasi. Jadi bagi pegawai negeri yang atau PNS yang sekarang disebut ASN, pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara, jika mereka sudah pensiun, mereka akan mendapatkan dana pensiun, yang dimana dana pensiun itu berasal dari fungsi distribusi dari APBN. Jadi setiap tahun anggaran akan diberikan biaya untuk fungsi distribusi ini disalurkan didistribusikan menjadi dana pensiun dari pegawai negeri yang sudah pensiun. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Stabilisasi dari APBN bertujuan agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang ditetapkan. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa APBN di dalam APBN tercantum penerimaan dan pengeluaran keuangan negara serta pembiayaan dalam tahun anggaran yang sudah direncanakan. Jadi fungsi stabilisasi itu bertujuan untuk menulis atau mencantumkan semua pengeluaran keuangan dan pendapatan keuangan negara agar semuanya dapat berjalan teratur sesuai dengan yang APBN yang sudah direncanakan dan tidak ada biaya-biaya yang tidak jelas atau tidak tahu dari mana dapatnya, tidak jelas kapan keluarnya atau dikeluarkan untuk apa. Jadi semua keuangan negara dapat teratur dan tidak ada kerugian ataupun kelebihan yang tidak tahu dari mana. Selanjutnya kita akan mempelajari tujuan dari APBN. Apa tujuan dari APBN? Tujuan dibentuknya APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat. Jadi tujuan dibentuknya APBN setiap tahun adalah agar pendapatan dan pengeluaran negara, keuangan negara dapat direncanakan dengan efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemampuan rakyat. Selanjutnya kita akan mempelajari cara penyusunan APBN. Bagaimana cara penyusunan APBN? Yang pertama, pemerintah presiden akan menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Setelah pemerintah presiden menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan, maka pemerintah presiden mengajukan RAPBN tersebut
kepada DPR. Lalu DPR akan mengadakan sidang mengenai RAPBN yang sudah disusun oleh Presiden tersebut. Lalu jika DPR menolak RAPBN yang sudah diajukan, maka APBN yang dipakai dalam tahun anggaran akan tetap dengan tahun lalu. Dan kemudian pemerintah presiden akan melaksanakan APBN tahun lalu sebagai APBN tahun anggaran. Jika segala disidangkan oleh DPR mengenai APBN tersebut, dan jika DPR menerimanya atau menyetujuinya, maka akan terbentuk APBN baru sesuai dengan tahun anggaran dan dikembalikan kepada pemerintah presiden untuk dilaksanakan sesuai dengan tahun anggaran dalam 1 tahun tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari prinsip penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan aspek untuk pemasukan negara, dan yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran negara. Berdasarkan aspek pemasukan negara, prinsip penyusunan APBN diharapkan agar hemat, tidak boros, efisiensi, dan berdaya guna. Yang kedua terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran. Yang terakhir mengusahakan semaksimal mungkin penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran negara. Berdasarkan aspek pengeluaran negara, diharapkan melalui APBN pengeluaran negara dapat lebih mengintensifikan penerimaan di sektor anggaran, yang kedua mengintensifikan penagihan piutang negara, dan yang ketiga mengintensifikan sewa ganti rugi yang diterima negara. Seperti itulah prinsip penyusunan APBN yang berdasarkan aspek pemasukan negara dan berdasarkan aspek pengeluaran negara. Selanjutnya kita akan mempelajari sumber-sumber penerimaan negara. Dari mana sih penerimaan negara yang masuk ke negara kita selama ini? Penerimaan negara dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerimaan pajak dari negara. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Dan yang terakhir adalah hibah. Penerimaan pajak dari negara dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak dalam negeri. Yang kedua, pajak perdagangan nasional. Pajak dalam negeri contohnya adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi jika kita ingin membeli satu barang di tas dan harga tas tersebut sangat mahal dan di atas standar dari yang sudah ditetapkan pemerintah, maka tas tersebut akan mendapatkan pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM. Lalu selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan atau yang disebut dengan PBB. Pajak bumi dan bangunan ini adalah pajak yang harus dibayar setiap warga negara Indonesia melalui bangunan-bangunan atau rumah yang mereka punya. Jadi jika kita memiliki rumah atau memiliki bangunan, kita harus membayar pajak bangunan dan rumah tersebut setiap tahun kepada negara. Lalu ada pajak pertambahan nilai dan pajak cukai dan pajak lainnya. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus rajin membayar pajak setiap tahun karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat. Selanjutnya adalah pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan, contoh dari pajak perdagangan internasional adalah pajak biaya masuk dan pajak pungutan ekspor. Jadi contohnya pajak dari biaya masuk ini ketika kita membeli barang online atau kita membeli barang dari luar negeri, kita harus membayar pajak biaya masuk agar barang tersebut dapat masuk ke negara kita dan dapat diantarkan ke alamat kita. Selanjutnya penerimaan negara bukan pajak. Contohnya adalah penerimaan sumber daya alam, dari sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti tambang-tambang yang ada di Indonesia dan bagian laba BUMN dan PNBP lainnya. Yang terakhir adalah sumber penerimaan negara melalui hibah. Sumber penerimaan negara melalui hibah adalah pendapatan yang berasal dari luar negeri atau lembaga keuangan asing lainnya dengan tidak harus mengembalikan uang yang mereka berikan. Hibah juga dapat diartikan sebagai bantuan sukarela dari luar negeri. Jadi contohnya seperti luar negeri memberikan Indonesia uang sebagai hibah, tapi Indonesia tidak harus mengembalikannya karena
uang tersebut dianggap sebagai sumbangan atau uang sukarelawan untuk Indonesia dari negara lain. Jadi kita tidak perlu mengembalikannya kepada negara tersebut. Sekian dari sumber penerimaan negara. Sekian dari presentasi saya mengenai APBN. Saya harap teman-teman dapat lebih memahami dan lebih mengerti apa itu APBN dan tujuan, fungsi, dan lain-lain mengenai APBN. Saya harap teman-teman mengerti dan lebih paham. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.